Setan Genteng Merah. Namaku Kevin. 27 tahun. Lulusan teknik sipil yang tak pernah menyentuh dunia konstruksi. Aku justru larut di dunia startup, berjualan aplikasi yang gagal sejak prototipe. 3 tahun aku bertahan dengan pinjaman, janji-janji palsu dari investor, dan tekad buta yang akhirnya menenggelamkanku ke dalam utang. Puncaknya, motor satu-satunya ditarik leasing. Aku diusir dari kontrakan karena nunggak 4 bulan. Aku tidur di sofa warnet dan makan dari sisa roti kedaluarsa minimarket. Sampai aku menemukan rumah itu. Di salah satu grup properti Facebook, ada postingan mencurigakan. Rumah mewah, 2 lantai, luas tanah 250 meter, pagar besi, garasi cukup untuk 2 mobil, dan bergenteng merah tua. Harganya tak masuk akal, 150 juta cash. Padahal rumah-rumah sejenis di kompleks itu tak ada yang di bawah 1 miliar. Aku kira itu penipuan. Tapi admin grup menjamin, dan ada nomor agen tertera. Namanya Bu Sri. Saat kuhubungi, suaranya berat dan pelan, seperti orang yang sedang menahan napas. Kalau benar-benar niat, datang saja sore ini. Tapi harus sendiri, ya. Rumah ini agak sensitif kalau ramai-ramai, katanya. Aku datang. Rumahnya berada di kompleks tua di pinggiran kota, sepi dan jauh dari keramaian. Genteng merah tuanya mencolok, seolah menantang langit yang mendung. Pohon ketapang besar menutupi sebagian fasad rumah. Pintu pagar terbuka sedikit, seperti mengundangku masuk. Bu Sri sudah menunggu di depan. Perempuan setengah baya, berkacamata, memakai kebaya coklat tua dan selendang batik. Ia tak banyak bicara, hanya menyerahkan kunci dan berkata, "Kalau rejeki kamu cocok, rumah ini akan merasa senang. Tapi jangan pernah bawa pembeli lain. Rumah ini tak suka diperjualbelikan lebih dari sekali." Aku pikir dia hanya mistis. Begitu masuk, aroma rumah tua menyergap, perpaduan debu, kapur barus, dan sesuatu yang anyir. Lantai granitnya masih mulus, temboknya bersih tanpa retakan. Tapi ada satu ruangan yang terkunci, kamar paling pojok di lantai atas. Bu Sri hanya bilang, "Biarkan saja. Kuncinya hilang." Malamnya aku nekat menginap. Tak ada kasur, hanya tikar pinjaman dan bantal dari bagasi motorku yang sudah kembali setelah menjual laptop peninggalan kuliah. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun. Awalnya kupikir hanya suara angin. Tapi lama-lama, suara itu jelas. Suara napas. Berat. Panjang. Dari arah atas. Genteng. Lalu terdengar desahan pelan, seperti perempuan yang sedang menahan sesuatu di dadanya. Tidak menakutkan. Justru, membangkitkan rasa penasaran yang aneh. Aku naik ke lantai 2. Berdiri di lorong menghadap ke kamar yang terkunci itu. Sunyi. Tapi desahannya masih terdengar. Aku dekati pintunya. Ada tetesan air di lantai. Warnanya merah kecoklatan. Seperti darah tipis yang sudah mengering sebagian. Aku mundur. Kembali ke bawah. Tapi rumah ini terasa hangat. Tidak menyeramkan. Justru menenangkan. Esoknya, aku menghubungi Bu Sri. "Saya ambil, Bu." Dia hanya menjawab dengan gumaman. Tapi 5 menit kemudian, ada notifikasi. Sertifikat rumah, balik nama. Semua sudah siap. Tanpa notaris. Tanpa proses ribet. Uang hasil menjual motor dan sedikit pinjaman teman cukup untuk melunasi semuanya. Rasanya seperti rumah ini memang menungguku. Malam kedua, aku membawa kasur busa tipis. Tidur lebih nyaman. Tapi suara desahan itu datang lagi. Kali ini, lebih cepat. Dan lebih dekat. Seolah berada tepat di balik langit-langit kamarku. Aku tidak takut. Bahkan tubuhku merasa panas. Seperti ada sesuatu yang mendesak dari dalam. Di tengah malam, aku bangun dan berjalan setengah sadar ke lantai 2. Kunci kamar pojok, sudah tergantung di gagang pintunya. Tanpa ragu, aku buka. Ruangan itu kosong. Hanya ada tikar bambu, bantal tua, dan aroma kembang yang sangat tajam. Di salah satu sisi, dindingnya retak menganga,
dan dari celah genteng di atasnya, cahaya bulan menyorot masuk. Dan di sana, di pojok ruangan, terduduk sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain merah, tubuhnya berkilau seperti habis mandi, dan matanya menatapku dengan senyum yang tak bisa kuterjemahkan. Menggoda? Atau memperingatkan? Ia tak berkata apa-apa. Tapi aku merasa, ini baru permulaan. Malam kedua di rumah kontrakan itu membawa hawa yang lebih menusuk. Udara dingin merayap dari lantai ke sela-sela tulang, meski hujan tak turun. Nadia duduk di teras sambil menyeruput teh manis, matanya tak lepas dari atap rumah tetangga yang warnanya menyolok, merah menyala seperti baru dicat darah. "Kamu tahu nggak, rumah itu dulu sempat kosong lama," ujar Bu Ratna, tetangga sebelah yang sedang menyiram bunga. "Katanya gentengnya itu dicat tiap malam Jumat Kliwon. Tapi yang ngecat nggak pernah kelihatan." Nadia mengernyit. Cerita-cerita aneh dari tetangga seperti angin yang bertiup makin lama makin dingin. Malam itu, Nadia memutuskan membereskan kamar belakang yang selama ini terkunci. Kunci kamarnya sempat hilang saat pindahan, tapi malam itu entah kenapa ia menemukannya di laci yang sudah ia periksa berkali-kali sebelumnya. Penasaran, ia membuka pintunya perlahan. Ruangan itu pengap dan berdebu. Bau apek menyeruak, tapi ada satu hal yang lebih mengganggu dari udara basi, lukisan besar di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita berpakaian kebaya, duduk di bawah pohon beringin, dikelilingi genteng-genteng merah yang bersusun seperti altar. Tatapan matanya tajam, bibirnya tersenyum tipis. Ada sesuatu yang tak beres dengan senyum itu. Saat Nadia mencoba melepas lukisan itu dari dinding, ia mendengar suara dari balik plafon. Seperti langkah kaki kecil. Dia menengadah. Atap rumah bergetar pelan. Langkah itu berhenti di atas kamar yang sedang ia bersihkan. Brak! Pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri. Nadia terkunci. Ia panik, mencoba membuka tapi tak bisa. Lampu mendadak padam. Dalam gelap, suara nafas kasar terdengar dari belakang lukisan. Kemudian, tawa pelan, perempuan. "Nadia." Suara itu memanggil namanya dengan lembut, namun menggema seperti berasal dari dasar sumur. Nadia memukul-mukul pintu. Tangannya menggapai saklar, menyalakan senter dari ponsel. Saat cahaya menerangi ruangan, lukisan itu sudah berubah. Wanita dalam lukisan kini berdiri. Kedua matanya menatap langsung ke Nadia, dan senyumnya melebar tak wajar, seperti kulit wajahnya ditarik paksa. Ketika pintu akhirnya terbuka, tanpa ada yang membukakan, Nadia langsung lari keluar kamar. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia menutup pintu, matanya sempat menangkap sesuatu. Ada bekas telapak tangan merah, menempel di balik pintu, seperti tangan yang baru saja ditekan dari dalam. 5 jari panjang, kurus, dan mencengkeram. Esoknya, Nadia mencoba menceritakan kejadian itu kepada Bayu, pemilik rumah yang tinggal di luar kota. Tapi sinyal buruk terus mengganggu panggilannya. Setiap kali ia mengucap kata, lukisan, telepon terputus. Sementara itu, kejadian aneh mulai terjadi setiap malam. Nadia mendengar suara langkah dari atap, bau menyengat seperti besi berkarat, dan suara bisikan dari ventilasi kamar mandi. Ia mulai kehilangan tidur. Suatu malam, saat ia sedang rebahan, terdengar suara dari loteng. Ia memberanikan diri naik. Tangga kayu reot menjerit saat diinjak. Di loteng, tak banyak barang kecuali satu kardus tua dan tumpukan genteng. Genteng merah. Semua dalam kondisi bersih dan baru, seolah baru dibuat. Padahal, rumah ini kosong bertahun-tahun sebelum dia tempati. Dalam kardus tua, Nadia menemukan beberapa foto. Salah satunya membuat jantungnya nyaris berhenti. Foto seorang wanita berkebaya, duduk di bawah pohon beringin. Sama persis seperti di lukisan kamar belakang. Di balik foto, ada tulisan tangan, "Mbah Ranti. Jangan biarkan dia sendiri. Dia harus terus diberi." Nadia menuruni loteng dengan perasaan tak keruan. Ia tahu, mulai malam itu, ia tak sendirian di rumah itu. Dan yang tinggal bersamanya, bukan manusia.
Malam pun datang kembali. Dan dari atap, terdengar tawa, pelan, serak, panjang. Seperti seorang perempuan yang sedang menunggu tamunya datang ke kamar. Pagi itu sunyi tak biasa. Burung-burung di belakang rumah seperti enggan bersuara, dan angin yang biasanya berdesir lembut kini berhenti total. Wulan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, meski semalam hujan belum menyapa. Mimpinya kembali hadir, kali ini lebih nyata, lebih gamblang. Sosok laki-laki tanpa wajah berdiri di tengah sawah, menggenggam sesuatu yang merah dan berdenyut. Ia tersenyum kepadanya dengan mulut yang terlalu lebar. Akan datang waktunya, Wulan, suara itu berdengung dalam kepala. Kau akan melihat darah menghidupi tanah, dan tanah menghidupi kekayaan. Wulan bangkit, menggigil. Hari ini ia harus kembali ke sawah milik Pak De Kaslan. Lelaki tua yang hidup sendiri itu mulai sering meminta bantuannya sejak tahu Wulan ditinggal mati orang tuanya. Tapi ada satu aturan tak tertulis, jangan pernah melintasi batas pematang dekat gubuk reot itu. Sawah masih basah, embun tebal menyelimuti batang padi. Saat matahari mulai muncul, Wulan sudah memunguti gulma dan mengangkat lumpur dari parit kecil. Tapi pikirannya melayang ke gubuk itu. Sejak kecil, ia hanya mendengar desas-desus. Bahwa dulu ada seorang dukun muda tinggal di sana, menyepi dan bertapa untuk menaklukkan kekuatan bawah tanah. Namun suatu malam, gubuk itu terbakar dan dukun itu lenyap. Sejak saat itu, warga tak berani mendekat. Wulan, jangan ke situ, teriak Pak De Kaslan dari kejauhan. Wulan tersentak. Ternyata kakinya sudah hampir melewati batas pematang. Ia buru-buru mundur, namun sesuatu menarik perhatiannya, sebatang kain putih terselip di sela lumpur pematang. Ia mengintip, dan melihat sebuah gelang kuno berukir motif ular, terkubur separuh. Tanpa berpikir panjang, ia ambil dan simpan di saku celananya. Sejak sore itu, segalanya berubah. Malamnya, Wulan kembali bermimpi. Tapi kali ini, ia berada di dalam gubuk reot itu. Di sekelilingnya, dinding penuh tulisan Jawa kuno dan gambar aneh seperti simbol ritual. Di tengah ruangan, berdiri seorang wanita cantik berkebaya merah, matanya merah seperti bara. Akhirnya kau datang juga, pewaris darahku, kata wanita itu. Suaranya lembut, tapi ada desiran yang menakutkan. Siapa kau? Tanya Wulan terbata. Namaku Nyai Rantam. Aku penjaga tanah ini, pemilik kekayaan yang disegel oleh manusia rakus. Kau membangunkan aku saat mengambil gelangku. Maka sekarang, kau akan melihat kebenaran yang mereka sembunyikan. Saat terbangun, Wulan menemukan gelang itu sudah melingkar di pergelangan tangannya, seolah menyatu. Ia coba mencopot, tapi kulitnya seperti menyerap benda itu. Rasa panas menjalar, namun tak menyakitkan, justru seperti memabukkan. Keesokan harinya, sawah tempat ia bekerja tampak berbeda. Tanahnya basah merah, dan bau amis darah samar tercium dari ujung pematang. Pak De Kaslan tampak gelisah. Semalam ada suara gamelan dari arah gubuk itu, gumamnya. Wulan tak menjawab. Tapi dalam hati, ia tahu semuanya sedang bergerak ke arah yang lebih dalam dan mengerikan. Malam harinya, ia memberanikan diri ke belakang rumah. Di sanalah ia menggali lubang kecil dan menaruh persembahan seadanya, bunga Kamboja, sisa nasi, dan sejumput rambut yang ia temukan di sisirnya. Tanah bergetar pelan. Angin bertiup kencang. Dan suara gamelan itu muncul lagi, halus, jauh, tapi jelas. Lalu bayangan perempuan berkebaya merah muncul di hadapannya. Kali ini lebih nyata. Kau telah membuka pintu, Wulan. Sekarang, isi syarat pertamaku. Beri aku darah. Satu saja. Binatang pun cukup. Tanpa sadar, tangan Wulan sudah menggenggam pisau dapur. Ia keluar dan memotong leher ayam peliharaan satu-satunya. Darahnya ia tampung di mangkuk kecil dan letakkan di atas tanah. Bayangan Nyai Rantam tersenyum puas. Besok kau akan merasakan hasilnya. Tanah akan tunduk padamu. Dan memang benar. Besoknya, saat Wulan menginjakkan kaki di sawah, lumpur tak lagi memotori pakaiannya.
Tanaman padi yang ia sentuh berubah lebih hijau, lebih tinggi. Bahkan Pak De Kaslan menatapnya dengan kagum. Kau seperti bawa berkah, Enduk. Sawah ini mendadak subur luar biasa. Tapi Wulan tahu, itu bukan berkah. Itu adalah permulaan dari perjanjian gelap yang tak bisa ia hentikan. Langkahnya telah dimulai. Dan gelang di tangannya semakin erat, seolah mengisap bagian dari jiwanya setiap hari. Di kejauhan, gubuk reot itu tampak lebih utuh dibanding kemarin. Seolah waktu sedang membalikkan dirinya sendiri. 3 hari setelah ritual pertama, tubuh Rehan mulai merasakan perubahan aneh. Tenaganya seperti tak terbatas, semua pekerjaan terasa ringan, bahkan kulit wajahnya tampak lebih bersih dan cerah. Warung yang dulu sepi pelanggan kini selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena rasa masakannya, tapi karena aura yang tak kasat mata. Mereka merasa nyaman, bahkan ketagihan untuk kembali. Tapi malam keempat setelah itu, Rehan bermimpi buruk. Ia berdiri di tengah ladang yang terbakar. Di sekelilingnya, ratusan tubuh wanita telanjang, bermata hitam pekat dan mulut menganga lebar, merangkak mendekatinya. Di tengah kobaran api, muncul Bayu, pria yang ia lihat saat ritual pertama. Tubuh Bayu hancur sebelah, kulitnya hangus, tapi matanya hidup dan menatap Rehan penuh amarah. Kau akan gantikan aku, ucap Bayu, sebelum tubuhnya pecah menjadi ribuan belatung. Rehan terbangun dengan peluh membanjiri tubuh. Kasur basah, bukan hanya karena keringat, tapi juga darah segar di sekujur pahanya. Ia mengecek seluruh tubuh, tak ada luka. Tapi darah itu ada. Bekas dari dunia lain. Siangnya, ia kembali ke rumah Bukarsa. Kali ini tak ada ritual. Tapi wanita tua itu menatapnya dengan senyum puas. Tanda-tanda sudah muncul. Kau mulai dilihat oleh para arwah penjaga. Bersiaplah, bulan purnama besok, kita akan lakukan pengikatannya. Pemikatan? Kau belum sepenuhnya menjadi milik mereka. Tapi jika ingin terus diberi berkah, kau harus diikat, agar tidak dicabut paksa. Rehan tak paham sepenuhnya. Tapi kesuksesan cepatnya membuat dia mudah patuh. Malam purnama pun tiba. Kali ini, Rehan disuruh membawa sesajen lengkap, darah ayam cemani, potongan kuku sendiri, dan rambut dari wanita haid pertama. Siapa yang harus kukorbankan, Bu? Tak perlu mati. Hanya butuh darah dan rambutnya saja. Tapi harus yang masih suci. Rehan memikirkan hal itu semalaman. Esoknya, ia menghampiri Risa, adik sepupunya yang tinggal di kampung sebelah. Gadis 17 tahun itu polos dan baik. Ia memohon, dengan alasan aneh, dan memberi uang yang cukup banyak agar Risa tak banyak bertanya. Malamnya, ritual digelar di pinggir sungai mati. Rehan telanjang lagi. Kali ini tubuhnya diikat dengan benang merah dari jantung kambing hitam. Risa pingsan setelah darah dan rambutnya diambil. Bukarsa memercikkan air putih dari tempayan tanah liat, lalu melafalkan mantra dalam bahasa yang membuat telinga Rehan mendengung. Mulai malam ini, Rehan bukan lagi manusia seutuhnya. Kau sudah menyatu dengan roh penjaga. Kau akan mendapat kekayaan dan kenikmatan dunia, tapi seketika langit berubah gelap. Petir menyambar 3 kali berturut-turut. Suara tangisan bayi terdengar dari sungai yang kering. Tapi setiap bulan, kau harus beri mereka hadiah, air manimu, darah seorang perempuan muda, dan 1 malam tidur di tempat yang angker. Kalau lupa, mereka akan menagih dengan nyawamu. Rehan mengangguk meski tubuhnya gemetar. 3 hari setelah itu, ia makin kaya. Semua proyek yang ia ajukan selalu disetujui. Uang mengalir. Tubuh makin gagah, wajah tampan, dan para wanita mulai mendekat tanpa ia minta. Namun malam ke-7 setelah pengikatan, sebuah kejadian mengubah segalanya. Saat ia tidur di rumah kontrakan mewahnya di kota, tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Pelan tapi ritmis. Seperti suara seseorang yang terperangkap. Rehan membuka pintu lemari. Kosong. Tapi aroma amis langsung menyebar. Saat ia menutup pintu itu kembali, di balik kaca rias,
Terlihat bayangan sosok wanita tanpa mata, hanya rongga hitam yang meneteskan darah. Kau milik kami. Jangan lari, Rehan. Rehan menjerit. Tapi tak ada suara yang keluar. Mulutnya terkunci. Seluruh tubuhnya kaku. Dan bayangan itu mendekat, merangkak keluar dari cermin. Saat ia terbangun keesokan harinya, tubuhnya sudah berada di luar kamar. Telanjang, di taman belakang, tubuh penuh goresan seperti dicakar. Dan di dada kirinya, muncul tato baru. Bentuknya seperti mata terbuka, dengan air mata darah menetes ke arah pusarnya. Ia tak tahu, bahwa sejak malam itu, hidupnya sudah sepenuhnya bukan miliknya lagi. Dan bulan depan, ritual pengorbanan akan lebih mengerikan dari sebelumnya. 7 bulan telah berlalu sejak Dimas melakukan ritual pertama di bawah tanah. Setiap bulan, ia datang tepat waktu, melakukan hubungan dengan perempuan bisu itu, dan menyerahkan cairan kehidupannya seperti yang diminta. Ia tidak pernah bicara, tidak pernah menatap langsung ke wajahnya. Karena itulah perintah Mbah Sula. Jangan berbicara, jangan bertanya, dan jangan sekali-kali keluar di dalam. Namun malam itu berbeda. Dimas merasa tubuhnya menggigil sebelum masuk ke dalam lorong. Angin dingin menampar wajahnya, dan suara tangisan samar terdengar dari balik tanah. Ia pikir itu halusinasi. Tapi semakin dalam ia melangkah, semakin keras suara itu terdengar. Perempuan itu sudah menunggu di bilik bambu, duduk seperti biasanya. Tapi kali ini, ia tak membuka kainnya. Justru ia menggenggam lutut, tubuhnya gemetar. Dimas merasa ada yang salah. Ia mencoba mendekat perlahan. Dan saat wajah perempuan itu mengangkat, untuk pertama kalinya mata mereka bertemu. Mata itu penuh air mata, dan ada luka lebam di pipi kirinya. "Maafkan aku," bisik perempuan itu lirih, nyaris tak terdengar. Dimas terkejut. "Kau bisa bicara?" Ia menoleh ke belakang. Tak ada Mbah Sula. Tak ada siapa-siapa. "Kau harus kabur malam ini juga," katanya pelan. "Mereka akan mengambil nyawamu jika terus lanjut. Kau sudah melanggar sekali, dan anak itu bukan anak biasa." "Apa maksudmu?" Dimas bingung. "Kau keluar di dalamku bulan lalu, bukan? Sekarang, ada yang tumbuh di dalam tubuhku. Bukan janin, tapi makhluk." Suasana mendadak mencekam. Dinding lorong seperti berdetak, seolah jantung bumi berdebar di bawah kaki mereka. Lampu minyak meredup. Tiba-tiba suara Mbah Sula menggema, seperti datang dari segala arah. "Dimas? Dimas, apa yang kau dengar, bukan untukmu." Tanah bergetar. Perempuan itu menjerit, tubuhnya terseret ke belakang oleh tangan hitam besar yang muncul dari tanah. Dimas mencoba menariknya, tapi tangan itu lebih kuat. Dalam sekejap, perempuan itu hilang ditelan lubang gelap. "Kau sudah melihat apa yang tak seharusnya kau lihat. Kau harus membayar lebih banyak." Mbah Sula muncul dari balik lorong, tapi wajahnya kini berubah. Tidak lagi keriput ramah, melainkan kulit menegang seperti lilin yang meleleh. Matanya menyala merah, dan lidahnya menjulur panjang seperti ular. Dimas berlari. Ia tak tahu kemana, tapi ia tahu harus keluar dari sana. Ia merangkak, menabrak dinding, menendang pintu bambu, hingga akhirnya mencapai permukaan. Nafasnya tersengal. Di luar, malam terasa lebih dingin. Tapi ia bebas. Atau itulah yang ia kira. Selama seminggu setelah pelariannya, Dimas tak bisa tidur. Setiap malam ia melihat bayangan perempuan itu. Tubuhnya berdarah, matanya kosong, tapi perutnya membesar dengan gerakan yang aneh. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Anak itu, atau makhluk itu. Di hari ke-7, Dimas mendapat kiriman di depan rumahnya. Sebuah tempurung kelapa, berisi darah yang masih hangat. Dan secarik kertas bertuliskan, "Kau janji seumur hidup. Tak ada yang pergi dari pesugihan tanpa kehilangan. Bulan depan, kami datang." Ia membakar tempurung itu. Tapi malamnya, rumahnya terbakar sebagian tanpa sebab. Besoknya,
Ibunya ditemukan pingsan di dapur, tubuhnya penuh bekas cakaran. Ketika ia ke dukun lain untuk minta tolong, dukun itu hanya menatapnya ngeri. Kau tak minta tolong pada dukun. Kau justru milik mereka sekarang. Dimas sadar. Ia bukan manusia bebas. Ia sudah ditandai. Ia bagian dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Dan perempuan itu? Ia masih ada di sana, di bawah tanah. Atau mungkin, kini mengembara, dengan makhluk dalam perutnya, mencari ayahnya. Dan Dimas tahu, waktu yang tersisa tak banyak. Sebab setiap malam Jumat Kliwon, tanah di belakang rumahnya selalu basah. Seperti ada yang menggalinya dari dalam. Udara malam itu menggigit. Langit seperti kelam tanpa bintang. Hanya desiran angin dari arah ladang jagung yang terdengar, menyapu dedaunan kering yang bergesekan satu sama lain seperti bisikan arwah. Di tengah sunyi itu, Lestari berjalan menyusuri jalan setapak menuju gubuk kecil di belakang rumahnya. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang sejak sore tak kunjung hilang. Malam ini waktunya, suara Pak Rahman menggema di kepalanya. Pria tua yang disebut dukun itu memang telah memperingatkan bahwa malam ke-6 dari perjanjian pesugihan akan membawa pengorbanan yang tak hanya fisik, tapi juga batin. Lestari menelan ludah. Tangannya gemetar menggenggam botol kecil berisi cairan putih kental, air mani pria yang ditipunya siang tadi. Pria itu datang ke warungnya, tergoda dengan wajah dan rayuan Lestari. Ia tak tahu bahwa cairannya bukan untuk kenikmatan, tapi untuk persembahan. Gubuk reot itu sudah berbau dupa saat Lestari membuka pintunya. Di dalam, Pak Rahman duduk bersila, tubuhnya dililit kain hitam. Di belakangnya, sebuah kendi tanah liat berisi darah ayam masih mengepul. Ada sesajen dari bunga Kamboja, sepotong kain kafan, dan seikat rambut perempuan. Letakkan cairan itu di atas baskom, perintah Pak Rahman, datar. Lestari menurut. Setelah itu, ia disuruh telanjang, dan berbaring di atas tikar pandan yang digambari lingkaran merah darah. Di sekeliling lingkaran, ada tulisan Jawa kuno yang tidak ia pahami. Mulutmu akan mengucap mantra, tapi jangan pahamkan artinya. Jika kau mengerti, kau bisa gila, kata Pak Rahman sambil membakar dupa. Asapnya membentuk wajah-wajah yang tak dikenali Lestari, mereka semua menangis, menjerit, seperti korban yang terjebak dalam kubur hidup-hidup. Pak Rahman mencelupkan jari ke cairan dalam baskom, lalu mengusapkannya ke dahi dan perut Lestari. Kau akan merasakan panas, lalu dingin. Dan setelah itu, penglihatanmu akan terbuka. Kau akan lihat siapa yang sesungguhnya memberi kekayaan ini. Tubuh Lestari mulai gemetar hebat. Matanya memutih. Di dalam pikirannya, ia melihat sebuah ruang batu gelap. Di sana ada sosok tinggi besar, dengan kulit bersisik dan mata merah darah. Sosok itu tertawa, mulutnya lebar, giginya bergerigi seperti ikan laut dalam. Kau sudah jauh melangkah, Lestari, kini kau bagian dari mereka. Bisik sosok itu. Lestari menjerit. Tubuhnya melompat dari tikar, seperti dilempar sesuatu dari dalam tanah. Ia pingsan. Saat sadar, hari sudah pagi. Pak Rahman tidak ada. Tapi kendi berisi darah ayam kini berubah warna, menjadi lebih gelap, dan dari dalamnya muncul cacing-cacing kecil berwarna merah. Sejak ritual itu, pengunjung warungnya bertambah banyak. Laki-laki berdatangan, tak hanya karena makanannya, tapi karena tubuh Lestari memancarkan sesuatu yang memikat. Mereka rela antre berjam-jam hanya untuk makan dan duduk di dekatnya. Uang masuk terus-menerus. Lestari membeli sepeda motor baru, memperbaiki rumah, bahkan mulai dipanggil Mbak Tari oleh warga. Namun, tubuh Lestari berubah. Ia sering mimisan tanpa sebab. Matanya kadang berubah warna saat melihat ke cermin. Dan suara-suara dari gubuk belakang mulai memanggilnya tiap malam. Tari, waktunya. Tari, anakmu lapar. Anak? Lestari belum pernah hamil sejak bercerai. Tapi perutnya kini mulai membesar. Ia mencoba memeriksakan diri ke bidan desa, tapi bidan itu malah jatuh pingsan saat memegang perutnya. Ketika sadar, si bidan hanya berkata,
Itu bukan bayi manusia. Lestari ketakutan. Tapi ia tak bisa berhenti. Setiap kali mencoba meninggalkan warung, kakinya berat melangkah. Seperti ada yang menahan. Dan malam-malam selanjutnya, ia selalu mendengar suara Pak Rahman, meski pria itu tak pernah datang lagi. Kau sudah dinikahkan dengan makhluk tanah, jangan khianati, atau tubuhmu akan diganti. Lestari hanya bisa menangis dalam diam, sementara perutnya terus membesar, dan rasa lapar dalam dirinya tak kunjung reda. Ia makan daging mentah, bahkan bangkai ayam yang membusuk. Dan suatu malam, saat ia membuka matanya, ia mendapati dirinya tidur di tikar bambu dalam gubuk belakang. Di sekelilingnya, ada lingkaran darah dan bunga Kamboja. Ia sudah tak bisa keluar dari sana. Ritualnya belum selesai. Dan si anak sedang menunggu untuk lahir. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti halaman rumah Widya seperti tirai tak kasat mata. Suara jangkrik seolah lenyap ditelan keheningan yang mencekam. Di balik temaram lampu teplok, Widya duduk bersimpuh di hadapan sebuah cermin tua berbingkai kayu jati, peninggalan leluhur yang selama ini tersimpan di loteng dan tak pernah ia sentuh. Di sisi kanan cermin, diletakkan sesajen berupa bunga 7 rupa, segelas air kelapa muda, dan sebutir telur ayam kampung. Di sisi kirinya, bara dupa mengepul pelan, menebarkan aroma menyesakkan yang terasa seperti mengisi seluruh rongga dada. Di belakang Widya, tak terlihat sosok lain. Namun hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang membuat kulitnya meremang. Bila kau ingin tahu siapa yang datang padamu saat malam sepi, buka matamu, tapi jangan pernah menatap ke belakang. Suara lirih dari dalam cermin terdengar, bukan gema, tapi bisikan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Widya merinding. Matanya bergetar saat cermin itu mulai memunculkan bayangan yang bukan miliknya. Seorang perempuan bersanggul, mengenakan kebaya berwarna merah darah dengan tatapan kosong. Wajahnya seperti milik Widya, namun kulitnya pucat, dan bibirnya membiru. Kau telah membuka jalur darah. Sekarang waktunya membuat perjanjian, ujar perempuan dalam cermin itu. Dengan suara bergetar, Widya bertanya, siapa kau? Namaku Laras, bagian dari tubuhmu yang telah dibuang, yang kini kembali untuk memenuhimu. Kau ingin kekuatan, bukan? Maka berikan bagian tubuhmu, dan ikuti semua yang diperintahkan. Tiba-tiba darah mengalir dari telinga kiri Widya, mengalir tanpa rasa sakit, membasahi kerah bajunya. Tapi ia tak menjerit. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah, seolah logikanya dipaksa tunduk. Malam itu, Laras muncul di hadapannya. Bukan lagi sekadar bayangan dalam cermin, tapi wujud nyata. Wajahnya sama, tapi tubuhnya tak menyentuh tanah. Ia melayang, melingkupi Widya dengan aroma kenanga dan amis darah yang menguar dari rambutnya. Kau harus memikat lelaki. Bukan untuk dirimu, tapi untukku. Biarkan mereka memberikan benihnya, dan aku akan memberimu hidup baru. Kau takkan tua. Kau akan menjadi perempuan paling dicari, paling disembah. Widya sempat menolak. Tapi Laras menyentuh perutnya, dan rasa panas luar biasa menjalar hingga ubun-ubun. Seketika itu juga, darah haid Widya mengucur deras, padahal siklusnya belum datang. Dari darah itu, Laras mencetak sebuah bentuk seperti janin kecil, menggeliat, lalu menguap menjadi kabut merah. Itu kunci hidupmu sekarang. Setiap bulan kau harus menyerahkan darah dan benih lelaki. Jika tidak, tubuhmu akan dikoyak oleh roh-roh kelaparan yang telah lama menanti di balik tanah. Tiba-tiba rumah Widya bergetar. Genteng bergemeretak. Dari balik jendela, mata-mata merah menyala muncul satu persatu, menatap ke arah bilik tempat ritual berlangsung. Laras menghilang. Tapi suara-suara dari dinding terus berbisik. Jangan berhenti. Jangan berpikir. Lakukan saja. Malam berikutnya, Widya berdandan seperti biasa, namun kini dengan aura yang jauh lebih tajam. Lelaki-lelaki di pasar, di warung, bahkan tukang ojek, memandangi dia seperti melihat bidadari. Tak perlu banyak bicara, satu persatu datang ke rumahnya. Dan setiap selesai,
darah dan benih itu ia tampung dalam tempurung, lalu dibawa ke bawah rumah, di balik papan kayu lapuk. Di sana, sudah ada guci besar yang tertanam setengah badan. Guci yang dulunya kosong, kini berisi cairan merah kental yang terus bergolak. Satu langkah lagi, suara Laras kembali, kali ini dari dalam guci. Satu jiwa. Kau tahu siapa? Widya menatap ke arah foto ibunya yang tergantung di dinding. Gambar itu retak, seperti akan jatuh setiap saat. Dan malam itu, ibunya tak ditemukan di kamarnya. Yang tersisa hanyalah sisa darah di ranjang, dan kerudung tua yang dibasahi air mata. Guci di bawah rumah mendidih. Widya tertawa, tapi itu bukan suara Widya. Itu suara Laras. Dan ritual baru saja dimulai. Pagi itu, udara desa terasa lebih berat, seolah-olah langit ikut menahan napas menunggu sesuatu yang mengerikan. Widya membuka pintu rumahnya dengan tangan gemetar. Bau anyir darah masih menyelimuti udara, menyusup ke sudut-sudut ruangan yang tak pernah ia bersihkan. Namun, yang membuatnya semakin ngeri adalah suara lirih, bisikan tak kasat mata yang mengisi ruang hampa di kepala. Setiap bulan ritual itu menuntut pengorbanan. Tapi kali ini, tuntutannya jauh lebih mengerikan. Ketika Widya turun ke bawah rumah, ia melihat guci besar yang berisi cairan merah kental telah meluap. Bau amis darah memenuhi ruangan. Laras kembali menampakkan diri, wajahnya yang cantik menggoda, tapi kini mata hitamnya berkilat seperti bara api yang siap membakar. Kau melanggar aturan, katanya dingin. Widya menunduk, takut dan bingung. Aku sudah menyerahkan darah dan benih lelaki seperti yang kau perintahkan. Laras tertawa lirih, tapi tawa itu seperti rintihan kesakitan. Itu belum cukup. Ada jiwa yang harus kau berikan. Air mata Widya jatuh ke cairan dalam guci, menciptakan riak gelap. Ia tahu maksud Laras. Jiwa yang diminta adalah jiwa manusia, bukan hanya darah dan benih. Malam itu, Widya duduk termenung di tepi sumur tua di belakang rumahnya. Angin dingin berdesir, membawa aroma tanah basah dan kematian. Bayangan hitam bergelayut di antara pepohonan, mengawasinya. Tiba-tiba, suara halus terdengar, jika kau tidak memberikannya, kau akan kehilangan segalanya, termasuk nyawamu. Widya tahu ia terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa ia lepaskan. Setiap langkah yang diambilnya semakin menjerat dirinya dalam kegelapan. Ia harus memilih, menyerah pada Laras atau melawan, meski taruhannya adalah nyawa orang-orang yang dicintainya. Suatu malam, seorang lelaki muda yang selama ini selalu datang ke rumah Widya menghilang secara misterius. Hanya sepatu dan jaketnya yang ditemukan di tepi sawah. Desa mulai bisik-bisik, takut akan kutukan yang mulai menyebar. Widya merasa bersalah, tapi juga bingung bagaimana cara menghentikan semuanya. Laras semakin sering muncul, membisikkan perintah dan ancaman. Tubuh Widya melemah, jiwanya terkikis oleh rasa takut dan penyesalan. Ketika kabut turun pekat dan bulan tertutup awan gelap, Widya memutuskan untuk menghadapi Laras sekali dan untuk selamanya. Dengan bekal keberanian yang tersisa, ia menggenggam keris pusaka milik keluarganya, simbol kekuatan dan perlindungan. Di ruang bawah tanah, di depan guci yang bergolak, Widya mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh kakeknya. Laras muncul, wajahnya berubah menjadi sosok mengerikan, tubuhnya bertransformasi menjadi bayangan hitam berapi-api. Pertarungan antara Widya dan Laras bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Suara jeritan dan tawa menyeramkan bergema di ruangan sempit itu. Widya merasakan seolah nyawanya dicabut perlahan, namun ia tetap teguh. Saat mentari mulai menyingsing, Laras mengecil dan menghilang dalam asap merah yang membubung ke udara. Guci pun pecah, tumpahan darah dan cairan hitam menghilang begitu saja. Widya terjatuh, tubuhnya lemas, namun hatinya terasa bebas untuk pertama kali dalam bulan-bulan terakhir. Tetapi, di sudut gelap ruang bawah tanah, sebuah bayangan kecil tersenyum penuh misteri. Pertarungan belum benar-benar usai. Malam itu, langit desa ditutupi awan hitam pekat yang menggantung rendah, seolah ingin menelan setiap cahaya yang tersisa. Angin bertiup kencang,
membawa aroma basah tanah dan dedaunan yang bergesekan. Widya duduk di depan rumahnya, tatapannya kosong, bergumul dengan rasa takut dan penyesalan yang menyesak dadanya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum tajam menusuk hatinya, mengingat semua penderitaan yang telah ia alami dan timbulkan. Sejak pertarungannya dengan Laras di ruang bawah tanah, Widya merasakan ada sesuatu yang berubah, tapi bukan kebaikan. Bayangan-bayangan gelap semakin sering muncul di sudut pandangnya. Suara bisikan menghantui mimpinya, memanggilnya dengan nada menggoda namun mengerikan. Bahkan di siang hari, ia merasakan kehadiran sosok yang tak terlihat mengawasinya, menunggu kesempatan untuk mengambil alih. Kemarin malam, sumur tua di belakang rumahnya berdengung pelan, seperti ada sesuatu yang bangkit dari kedalamannya. Widya tahu, kutukan yang selama ini membelenggunya belum benar-benar hilang. Laras bukanlah satu-satunya ancaman yang harus ia hadapi. Ritual gelap yang dia jalani telah membangkitkan kekuatan lain, lebih mengerikan, lebih haus darah. Di desa, kabar burung mulai menyebar. Beberapa tetangga menghilang tanpa jejak. Anak-anak takut melewati jalan dekat rumah Widya. Bahkan tetua desa mulai menghindar dan membisikkan doa pelindung di hadapannya. Namun, Widya tahu, jika ia terus mundur, bayangan itu akan semakin kuat dan melahap segalanya. Malam ini, ia harus memilih. Bersembunyi dan menyerah pada kegelapan, atau melawan dan menghadapi konsekuensi yang mungkin menghancurkan dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Saat malam makin larut, Widya kembali turun ke ruang bawah tanah. Ruangan itu sunyi, tapi udara penuh dengan energi hitam yang berdenyut pelan. Di sudut ruangan, pecahan guci yang dulu pecah kini berkilau aneh, membentuk pola simbol yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah pintu rahasia terbuka perlahan, mengungkap lorong gelap yang belum pernah ia masuki. Dengan keris pusaka di tangan, Widya melangkah masuk. Suara bisikan berubah menjadi teriakan dan tawa jahat, mengisi lorong yang semakin sempit. Ia berjalan tanpa ragu, meski setiap langkahnya terasa seperti menembus kabut ketakutan yang membeku. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah altar batu besar yang penuh dengan darah kering dan tulang-tulang kecil. Di sana, berdiri sosok yang lebih mengerikan dari Laras, makhluk berwajah manusia tapi tubuhnya dipenuhi luka menganga, dengan mata merah membara dan senyum penuh kebencian. Makhluk itu menatap Widya dengan dingin, berkata dengan suara bergetar, "Kau pikir bisa bebas dari kutukan? Kau telah menjadi bagian dari kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Widya menggenggam keris lebih erat. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil nyawa lagi." Pertarungan antara Widya dan makhluk itu pecah dengan dahsyat. Keris bersinar terang melawan bayangan hitam yang bergulung. Tubuh Widya terasa lemah, tetapi semangatnya membara lebih kuat dari sebelumnya. Ia bertarung bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang telah menjadi korban kegelapan ini. Setelah pertarungan panjang dan melelahkan, makhluk itu akhirnya terjatuh. Tubuhnya lenyap menjadi asap hitam yang tertiup angin malam. Widya terpaku, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, tapi hatinya merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, saat ia berbalik hendak keluar, terdengar suara lembut yang menggerayangi, "Ini belum berakhir." Di cermin yang retak di dinding, bayangan perempuan cantik Laras muncul, tersenyum penuh misteri dan janji akan kegelapan yang tak pernah padam. Widya menutup mata, siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu, malam ini adalah titik balik, bukan akhir dari penderitaannya. Alah, malam itu, udara desa terasa berat, seolah menahan napas dalam kesunyian. Widya berdiri di halaman rumahnya, menatap rembulan yang tertutup awan gelap. Setiap detik yang berlalu membawa beban yang semakin berat di dadanya. Setelah pertarungan di lorong bawah tanah, ia yakin bahwa kutukan itu hampir hilang. Tapi kenyataan berkata lain. Ketika pintu rumah terbuka perlahan, sosok Laras muncul di ambang, wajahnya yang cantik itu menyimpan rahasia kelam yang tidak pernah Widya duga. "Kau pikir aku sudah kalah?" Suaranya lembut, namun penuh dengan tipu daya. Laras melangkah masuk tanpa diundang,
seperti bayangan yang tak bisa diusir. Widya menggenggam keris pusakanya, tapi tubuhnya terasa lelah, dan jiwanya rapuh. Laras tersenyum menggoda, matanya berkilat seperti permata hitam yang memikat. Kutukan ini bukan hanya untukmu, Widya, tapi untuk semua yang pernah menghirup udara desa ini. Tiba-tiba, rumah itu bergetar hebat. Lantai kayu retak, dinding berdenting, dan dari dalam tanah muncul tangan-tangan hantu yang mengerikan, menjulur ke atas seolah ingin mencengkeram. Wajah-wajah yang dulu hilang mulai bermunculan, menatap Widya dengan tatapan penuh dendam dan kesakitan. Laras menari di tengah kekacauan itu, tertawa dengan suara yang membekukan darah. Kau pikir bisa melawan alam gelap dengan keris tua itu? Aku telah menjalin ikatan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Widya yang mulai kehilangan harapan, menutup mata dan berdoa dalam hati. Tapi sebuah suara dari dalam pikirannya memanggil, ini bukan akhir, Widya. Kau masih punya pilihan. Suara itu milik Mbah Sula, lelaki tua yang pertama kali membawanya ke dalam dunia kegelapan. Namun kali ini, Mbah Sula muncul bukan sebagai penguasa pesugihan, melainkan sebagai roh penebus yang ingin menghapus semua dosa dan kutukan yang telah dibuat. Mbah Sula menampakkan diri dengan cahaya lembut yang berkilauan. Widya, untuk membebaskan diri dan desa ini, kau harus rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Widya terdiam. Ia sadar apa yang harus dilakukan. Dengan langkah gemetar, ia menuju altar di ruang bawah tanah, meletakkan keris pusaka dan darah yang selama ini menjadi sumber kutukan. Kemudian ia membuka hati dan jiwanya, menyerahkan dirinya pada kekuatan yang lebih tinggi, bukan untuk kekayaan atau balas dendam, tapi untuk penebusan. Sebatang lilin menyala sendiri, menerangi ruangan gelap. Dari dalam tanah, suara-suara hantu mulai mereda, wajah-wajah itu perlahan tersenyum damai dan menghilang. Laras yang dulu tampak kuat, melemah, wajahnya berubah menjadi bayangan yang memudar. Saat fajar menyingsing, desa itu kembali tenang. Widya berdiri di halaman rumah, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Namun, saat ia menoleh ke belakang, bayangan samar Laras muncul di pintu, kali ini tanpa senyum, hanya tatapan kosong yang membekukan. Widya tahu, meski kutukan besar sudah terangkat, gelap itu tak akan pernah benar-benar pergi. Ia dan desa ini harus hidup dengan kenangan dan bayangan kegelapan yang pernah mereka alami. Ini bukan akhir, bisik Widya pelan, tapi awal dari pertarungan yang sebenarnya.